Podcast Literasi Digital. Siberkreasi. Selamat datang kembali di podcast Literasi Digital yang sedang kamu tonton di YouTube channelnya Siberkreasi dan juga di Spotify Siberkreasi juga. Betul. Jadi tinggal dipilih aja ya saat mau lihat ada muka-muka kitanya boleh ke YouTube-nya. Tapi kalau kayak pengen denger podcastnya Siberkreasi sambil beres-beres rumah. Betul, atau sambil nyetir di jalan. Iya, sambil nyetrika. Boleh. Sambil cuci pir. Iya, atau sambil ngurus anak. Boleh. Gitu ya, anaknya juga dengerin podcast kita sih edukatif sekali ya. Betul. Ya, tapi kalau umurnya 5 bulan juga kayaknya belum ngerti ya. Lebih ke noise apa itu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi buat Sobat Litdik, kita balik lagi dan temanya masih seputar anak. Meskipun kita belum ada yang punya anak, tapi ini tuh bekal banget yang sangat-sangat oke. Supaya kita jadi future parent tuh edukasinya udah mintip bingit, tinggal Betul. prakteknya ya. Tinggal prakteknya dan juga udah hatam ininya ya, ilmu dari langsung by the book kita Iya langsung betul. ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung nanti budgeting bersama keluarga gitu kayaknya untuk budget parenting tinggal dicoret ya. Karena kita Tinggal udah sering konsultasi RP0. RP0 di sini Betul. ya gitu. Dan yang satu ini nih Betul. buat Sobat Litdik, jujurly speaking, meskipun kita udah harus menghentikan terms itu ya. Terms itu. Tapi ini ada terms yang baru yang justru aku sama Sati tuh baru kenal. Baru banget. Judulnya adalah Dula. Dula. Ya. Dula. Udah yuk, kayaknya gak ada yang ngerti ya. Di sini ya. betul. Ya, jadi sebetulnya Dula ini tuh apa? Nanti kita akan ngobrol langsung aja barengan sama ahlinya ya, yang bisa menjelaskan lebih detail. Kita sudah kedatangan narasumber di studio ya, dalam rangka temanya anak-anak di dunia digital dan juga membimbing serta melindungi. Kita datengin, ini dia seorang Dula, arsitek dan juga bird photographer. Ini dia Kak Irma Syahrifat. Hai Kak. Hai. Tapi Halo ini Kakak. Kakak ini lebih sering dia akrab disapa Kak Imu. Kak Imu. ya, Cerita betul. dikit dong Kak Imu, kenapa dipanggilnya jadi Kak Imu dari Kak Irma? Simple aja sih, karena dulu ada namanya Irma, ada namanya Fatima, dua-duanya panggil Ima. Oke. Terus Dulunya ngelirik tuh ya kalau dipanggil. Ima gitu noleh. Terus udah gitu yang satu badannya tinggi, yang satu kecil kayak aku. Jadi yang kecil Imu deh kebagiannya. Oh, tanpa T gitu, imut mungkin maksudnya ya. Yang gantung gitu jadi. Kayak Imu, gemas banget Imu. Oh, kalau Satya? Kalau kan kayak takut. Kalau kayak Imu kan Imu gitu. Gitu. Kak Imu apa kabar? Kabar baik. Luar biasa Kak Imu. Terima Aku ini pas baca profilnya dari Dula, arsitek juga, birth photographer juga. Nah, tapi kalau untuk sekarang fokusnya tuh lebih di mana? Atau tiga-tiganya dijabat? Yang paling banyak spend waktu sih mungkin ya. Ya, jadi memang aku itu lulusan arsitektur dan memang bekerja 7 tahun menjadi konsultan arsitek. Dari 7 tahun itu di perjalanannya aku hamil dan melahirkan. Jadi anak aku 4 ya. Ya. Nah pas aku melahirkan anak pertama dan kedua, aku merasa bahwa ada transformasi luar biasa dalam hidupku yang aku merasa melalui hamil dan melahirkan itu aku terlahir menjadi baru gitu loh, dari perempuan menjadi ibu terlahir menjadi baru, dan itu sangat menginspirasiku. Dan proses hamil dan kelahiran itu kayak naik dan turun itu pasti ada, sedihnya banyak, happy-nya juga banyak juga. Tapi aku merasa kalau kayak gini itu sendirian kok rasanya nggak nyaman ya. Jadi rasanya perlu ada profesi yang aku pikir ini perlu ada nih yang ngedampingin semua proses menjadi orang tua bertumbuh ini perlu ada. Ternyata pas dicari-cari ada nama profesinya di dunia ini, namanya Dula. Mungkin 2011 saat aku belajar jadi orang tua belum ada tuh profesi di Indonesia. Jadi aku lebih banyak tahunya di luar negeri. Ya udahlah, akhirnya aku cuman modal baca-baca dan sebagainya. Aku cuman taunya itu gitu kan. Nah pada saat 2014 habis lahiran anak kedua, ada tuh pelatihan Dula di Bali yang akhirnya
yaudah deh aku coba ikutin gitu. Karena aku merasa terpanggil, kayak perlu lebih banyak lagi orang tua yang terpapar nih sama berkesadaran dalam mempersiapkan hamil dan persalinan. Oke, berarti itu tuh udah ngambil kayak sertifikasinya gitu ya Kak Imo? Betul. Oke. Jadi dari tahun 2014 sampai 2023 aku udah jatuh cinta banget sama profesi ini. Akhirnya aku mencanangkan dari konstruksi jadi kontraksi. Wah, gila. Punchline. Benar. Tapi mungkin Sobat Titik juga ya, kalau misalnya arsitek teman-teman pasti udah paham ya. Di sini Betul. yang akan kita uliknya juga memang lebih ke dulanya ini ya. Menarik banget dan mungkin ya itu tadi karena sering mendampingi Kak, jadi nyambung juga ke birth photographer ya. Betul. Secara harafiah gitu kan pasti motretin orang yang lagi melahirkan gitu ya Kak ya. Betul. Oke, nah dula ini benar sih. Tadi aku ada sempat kata-kata yang menarik banget dari Kak Imu. Sebetulnya kan nanti aku mungkin jadi calon ibu juga ya Sat ya, Betul, gitu. betul. Meskipun gak tahu kapan. Iya, balik nggak lagi. apa-apa. Cuma ya aku jadi kinda think about terms yang orang-orang bilang juga nih Kak Imu. Meskipun ini pasti omongan aku akan menimbulkan pro dan kontra ya. Bahwa katanya perempuan itu belum perempuan seutuhnya kalau belum menjadi ibu dan melahirkan. Karena banyak dengar cerita dari teman-temanku yang sudah memiliki anak. Berarti artinya sudah melewati proses melahirkan. Itu memang katanya menjadi orang yang berbeda ya. Iya. Ketika setelah melahirkan. Nah itu tuh apakah jadi kayak seperti apa sih Kak yang ada di sana tuh aspeknya? Apakah ada aspek spiritualnya juga? Ada aspek kayak lo belajar hal baru dari fisik juga, ada yang berubah dari biologis kita. Itu gimana sih Kak? Ya. Jadi tentu saja ini sifatnya holistik. Jadi fisik, mindset, mental, spiritual itu kita pasti ada transformasi. Nah masalahnya biasanya kalau kita hamil kita cuman bicara di level fisik aja. Dalam artian kita datang ke dokter atau ke bidan gitu ya untuk cek. Tapi berapa lama sih kita ketemu dokter atau bidan? 10 menit, 15 menit paling lama gitu ya. 1 bulan juga cuma sekali lagi kan. Jadi kita mau ngomongin tentang lahiran, porsinya sebenarnya lebih banyak di mindset dan juga ke mental emosional. Yes. Kan kita suka bilangnya ibu hamil tuh gumpalan hormon ya kan. Oh iya benar. Jadi saat bilang kayak orang PMS itu hormonnya gila, ternyata bukan. Iya. Ini dikali 1000 kali gitu ya Kak? Kali ya. Iya soalnya belum ngerasain. Belum Jadi aku ngerasain. harus banyak-banyak Yes. menampung informasi nih. Karena semua energi kita tuh lagi terbuka. Jadi segala emosional yang mungkin subconscious atau unconscious ada di dalam diri itu kayak rebutan naik keluar untuk minta diberesin di 9 bulan itu. Oh my God, that's why it's so magical ya to be a Yes. mom. Gila. Gitu Sat gitu ya. Dan juga Kak mungkin boleh diceritain gak ya kamu pada saat mengambil pelatihannya itu tuh apa sih yang disiapkan untuk menjadi seorang dula gitu. Mungkin ini siapa tahu bisa menginspirasi Sobat Titik yang nonton. Apakah mau jadi kayak kamu kan Kak jadi seorang Betul. dula atau mau nanti menggunakan jasanya seorang dula. Betul, yes. Jadi kalau biar lebih memahami ya dula itu apa, sebenarnya dula adalah seorang pendamping persalinan tenaga profesional non medis. Jadi kita tuh beda banget sama tenaga medis. Kalau tenaga medis tugasnya mendampingi secara fisik dan ya medical gitu ya, indikasi medis dan sebagainya. Kalau kita mendampingi lebih ke mindset, mental, emosional, spiritual gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan atau bekal untuk menjadi dula adalah selalu bersamamu gitu. Makanya studio, aku bilang studio dula aku lah ya, tempat aku mendirikan platform buat edukasi, Childbirth Education Center. Itu aku namanya Birth I'm With You, yaitu birth wherever I'm with you gitu. Jadi modal dasar untuk menjadi dula adalah ya kita perlu percaya aja sama proses dari persalinan, percaya sama si ibu, terutama percaya sama si bayi bahwa bayi lah pemimpin dalam proses ini semua. Karena kan kita sering kali mikirnya oh kalau lahiran itu yang penting ibunya, misalnya mau normal apa mau sesar paling gampang gitu kan. Iya. Semua dari POV ibunya, gue takut gue mau ini aja gitu kan. Tapi pernah ditanya gak sih bayi itu sebenarnya butuh apa sih untuk dilahirkan di dunia ini gitu. Wow, berarti kita juga mungkin di situ ditemenin sama seorang dula untuk bisa berkomunikasi dengan bayi di dalam Betul, badan komunikasi kita. sama janin. Oke. Berarti sebenarnya gitu. kalau secara kurang lebihnya garis besarnya agak mirip-mirip psikolog juga gitu gak sih Kak? Betul, sebenarnya? tapi aku lebih bilang kayak consulting or coaching gitu kali ya. Oke. Dan itu bukan untuk ibunya doang, tapi juga ngedampingin ayahnya. Karena Tuh, nanti saatnya juga Betul. siap-siap didampingi Jadi- oleh dula. ya siap. Karena memang biasanya bapak-bapak suka ngerasa kayak kan udah ada aku, buat apa lagi ada dula gitu kan. Beda, kita butuh sisterhood sih kalau aku ngerasanya Iya. ya kan. Ya kan girl empowerment ya gitu Iya. kayak
saling menguatkan sesama perempuan. Exactly. Tapi buat ayahnya sebenarnya yang sering kali nggak jadi bahan omongan adalah ayah ketika mau mempersiapkan hamil dan persalinan itu juga punya kekhawatiran yang sama. Tapi kalau tadi sisterhood, kita bisa ada WhatsApp grup ya ibu-ibu. Iya, Kalau iya. hamil gimana rasanya? Kalau bapak-bapak, bro kalau bukan satu kita harus ngapain bro? Gak akan ngomongin itu juga. Ketuban pecah dini kita mesti gimana bro gitu Iya, iya, kan. iya. Nah jadi kita adalah di situ tempat buat Komunitasnya ya. buat sharing juga buat bapak-bapak. Jadi aku lebih mendengar juga nih ayah punya ketakutan tertentu nggak, punya kekhawatiran tertentu nggak gitu. Oke. Kan jangan sampai ibunya udah happy, udah siap, bapaknya pingsan, Bo, lagi Ternyata. lahiran ya kan. Oke. Tapi emang sebenarnya laki-laki tuh punya itu ya, punya concern itu ya Punya ternyata. concern itu Berarti banget. mereka Dengan tuh anxious juga ya. cuek-cueknya gitu tuh Iya. ternyata. Coba ada. para daddy di sini Iya, apakah para relate? daddy, hai. Iya, ada daddy-daddy Kayak di sini. ngangguk-ngangguk nih yang bapak Iya. beranak dua langsung. Jadi langsung gitu I can ya. relate dan flashback gitu Iya, jadinya. flashback langsung menanar gitu matanya. Iya, jadi sangat-sangat valid ketakutan atau kekhawatiran ayah. Karena yang bertransformasi itu menjadi orang tua itu kan bukan cuman hari itu yang lahir bukan cuman bayi, tapi kita dari perempuan lahir jadi ibu. Laki-laki juga lahir jadi ayah. In one day loh, tiba-tiba hari ini jadi laki-laki, besok gue jadi ayah, harus bisa apa? Terus Oh iya. society zaman sekarang meminta bahwa ayah harus hadir. Ayah harus hadir, harus bisa nyebokin bayi, gendong bayi dan sebagainya. Dulu waktu kecil main boneka nggak, belum tentu main boneka aja boleh. Tiba-tiba suruh main boneka hidup langsung. Iya kan? Iya benar-benar in a Jadi, day dalam in a sehari. day. Jadi kayak ada skip prosesnya dan itulah Dula mengisi kekosongan di situ. Oke, yang menarik juga Kak Imu, kamu kan menjadi seorang arsitek itu adalah kalau kita dengar kata-kata arsitek itu adalah profesi yang promising ya. Bisa sampai decide oke, I wanna be a doula. Seberapa promising sih Kak gitu, dan juga apakah demand-nya tuh udah banyak di Indonesia atau let's say di Jakarta dulu deh. Ya, aku percaya kalau lahiran itu nggak mengenal krisis ya. Ya kan, mau pandemi kemarin berbuat aja ya Betul. kan. Baik. Malah katanya persalinan makin banyak kan. Iya. Persalinan makin Karena di Baby rumah pandemi terus. kan, Betul. baby covid. Jadi nggak mengenal krisis gitu ya. Jadi ya udah, kalau dibilang promising atau enggak, ada pasarnya apa enggak, pasti ada. Selama ibu-ibu terus melahirkan. Betul, itu kan kayak makan ya, Yes. kebutuhan dasar ya. Iya. Jadi pasti melahirkan itu pasti ada. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang mau diajak untuk melahirkan generasi yang lebih berkesadaran. Itu yang menjadi PR dan challenge-nya. Lebih gitu. conscious ya generasi Lebih berikutnya. conscious, gitu. Nah terus udah gitu pendampingannya ini aku personally pribadi banget. Yes. Seperti biasanya kalau kita tuh nge-host podcast tuh Iya. konsultasi RP0 karena buat RP0, kita betul, sendiri juga. betul. Kak itu didampinginya tuh since when? Apakah since ketahuan positif atau since terus udah gitu sampai lahir kah? Sampai anaknya umur berapa? Nah itu tuh gimana sih Kak Oke. range-nya? Jadi ada pregnancy doula, birth doula, postpartum doula. Tapi main concern kita lebih ke birth doula. Jadi kalau birth doula itu lebih ke ketika ibu sudah fokus bermimpi atau merencanakan ke arah persalinan. Let's say yang sebenarnya udah bisa dari awal sih, kayak dari aspek positif udah bisa langsung. Cuman yang kayak lebih relate itu pas dia udah masuk trimester 2 atau 3. Menjelang ke persalinan. Nah yang aku dampingin tuh biasanya dari sisi edukasi. Jadi kelas teoritisnya tuh seperti apa, terus menggali mindsetnya, menggali mimpinya apa. Jadi kita selalu mimpikan, usahakan dan lepaskan. Mempersiapkannya 3 bab itu aja sih. Mimpimu apa? Berani meraih mimpi apa enggak gitu kan? Berani speak up apa enggak gitu kan? Terus habis itu usaha apa aja sih yang perlu kita usahakan untuk mendapat mimpi itu. Dan terakhir hari H kita perlu mendampingi untuk lahiran itu intinya melepas. Iya. Ya kan? Jadi buku-buku yang udah kita kasih di awal tuh gak boleh dibawa lagi. Udah tinggal melepas Dilepas aja. gitu. Jadi scope of worknya dari sejak kehamilan, persalinan aku dampingin berapa lama pun. Lahiran 5 jam ya 5 jam, lahiran 3 hari, iya 3 hari. Sampai ya masa abis lahiran postpartum visit 1 kali. Kurang lebih tuh kalau birth. Kalau mau lanjut sampai postpartum doula, biasanya kita akan dampingin sampai beberapa pertemuan di periode 40 hari pertama. I see. Gitu. Nah langsung aja Kak, jujur ya, sebagai profesi seorang doula itu gimana nentuin harganya? Jadi apakah
per konsultasi. Nah, let's say dari range yang tadi timeline-nya itu konsultasinya tuh per apa? Apakah kayak moms ini dan calon-calon moms bisa ngechat kamu kapan aja di WA-in gitu. Terus ya gitu gimana? Apakah ada appointment-nya? Ya jadwal konsultasinya gitu atau seperti apa? Jadi pasti ada per one package-nya ya kan. Terus kalau misalnya bang ada kurang dari one package-nya pasti bisa ngambil ala carte untuk ketemu lagi per konsultasi. Seperti mamam ya Bebo. Seperti mamam, ada pahe dan ada ala carte. Betul, dan kadang juga ada Pak Eko ya dengan Pak Eko, ada bundling ya. Gratis dessert gitu. ada pudingnya. Betul. Ada kayak gitu juga tentu saja, tapi based on kebutuhannya dia kan. Kadang ada yang mungkin mau nangisnya 2 cangkir, ada yang 2 ember gitu. Jadi beda-beda. Oke. Gitu. Terus apalagi pertanyaannya tadi Iya pertemuannya, pertemuannya, gitu, oke, pertemuannya. Jadi pertama biasa kita ketemu pas kelas. Kelas itu biasanya 2 hari, Sabtu dan Minggu jam 9 sampai jam. Dan ini tuh selalu private Kak? No, kita ada yang grup, ada juga yang private. Nah kalau yang grup mau grup atau mau private itu semua pasti ayah dan ibu ya. Jadi klien kita pasti 3, ibu, ayah dan bayi. Jadi pasti bayinya dibawa lah ya, nggak mungkin ditinggalin. Harus sepaket ya. Karena gitu masih kan. diperut. Iya, emang kayak colokan USB ada copot disimpan. Gantian. Colok lagi. Kalau gitu bisa minta gantian dong bapaknya gitu. Gitu. Sehari kamu, sehari aku. Itu enak Kalau aku banget ya perbandingannya bapaknya 7 hari lah. Akunya sehari. Ya. Kamu jangan cuma mau bikin aja ya. Iya. Kamu nyalon dulu atau aku babunya mau tengkurap malam ini. kan bikinnya berdua jadi ngasuhnya bareng-bareng. Emang Amuba membelah diri kan? Oh iya benar, cakep. Atau paramecium juga ya membelah diri. Betul. Oh gitu Kak. Nah Kak Imo tadi bilang juga kalau pada saat prosesi melahirkan persalinannya itu juga bisa nemenin ya. Mau 5 jam 3 hari gitu. Lo akan join gitu Kak. Ada pengalaman yang paling wah ini beyond sih gitu. Atau pengalaman yang unik lah yang kita kan gak tahu. Apakah kan aku suka denger ya beberapa teman aku pada saat persalinan suaminya di Gramus ya. Iya Gramus. Wah gitu. Kamu digituin juga gak Kak? Atau kakak tuh hanya sebatas ya di momen sebelum masuk ke ruang persalinannya atau ikut ke dalam atau ikut ke dalam dari awal sampai akhir bahkan dari terus aku kan tadi ada pertanyaan apa aku bisa ditelepon kapan aja. Yes, aku bisa ditelepon kapan aja since 37 minggu ke atas. Kan lahiran tuh sekitar due date itu 40 weeks ya. Jadi kan bisa lahir dari 37 sampai 42. Nah, periode itu aku bisa ditelepon kayak fast food ya 24 jam. Oh my god. Gila. Oh my bisa goodness. WhatsApp, bisa apa nih kalau lagi podcast ada yang nelfon ya aku harus. Iya karena Bumil urgent ya. Gitu ya, jadi at any time. Nah biasanya kalau udah ayahnya yang WhatsApp, nah biasanya ini panggilan nih. Karena kan ibu kalau udah lahiran udah gak bisa lagi pegang WhatsApp kan. Gitu wah sih. gitu ya, seperti bidan ya, jadi ready langsung ya Kak. Betul, cuman kan kalau bidan di rumah sakit tuh ada shift-shiftannya dan mungkin baru kenalan di hari H. Kamu datang ke sana ketemu bidan A, nanti 6 jam kemudian ganti shift udah bidan B. Wah itu gue yang trust issue sebagai Scorpio gak bisa ya. Gak bisa. Hah? Sus, who are you? tetap di sini ya. Bu bidan jangan kemana-mana, jangan ganti. Iya, Kak Ibu jangan kemana-mana. Aku masih kesel langsung. Makanya kita tuh Adula tuh sebagai penjembatan komunikasi antara, jadi kayak IO gitu sih sebenarnya. IO persalinan. WO, jadi after WO tuh Dula. Iya benar ada WO. IO Sweet 17, WO Wedding, terus Dula buat persalinan ya. Sepaket betul kayak gitu. Cuman abis itu jadi best friendnya gitu loh. Kayak karena kan kalau WO jam 7 malam juga mungkin belum tentu mau ditelepon lagi gitu kan. Betul. Iya, kalau aku jam 2 pagi hayo gitu. Nah berarti kamu kan udah kebal ya Kak sama darah? Kebal. Wow luar, apalagi birth photography ya, maksudnya itu juga benar. jadi salah satu ini juga kan, maksudnya sambil menemani persalinan juga. Tapi kalau misalkan tadi mungkin pertanyaan Indi yang sempat belum terjawab juga terkait pengalaman. ada pengalaman apa sih Kak yang semenjak menjadi dua yang paling betul. Yang pada saat ngelahirin terutama persalinan. Macam-macam sih, namanya persalinan pasti unik, nggak pernah sama. Mau ibu yang sama, mau repeat order tuh nggak bisa kita pakai copy paste yang sebelumnya. Mau gitu anak kedua let's say. Karena beda, katanya beda janin, beda juga mentally apa semuanya berbeda ya. Beda, dan kondisi emosional kita sebagai orang tua kan juga beda ya. Pada saat lagi anak pertama terus menuju anak kedua kan kondisinya pasti beda gitu kan. Jadi emang pasti berbeda. So hampir aku paling susah memilih mana sih persalinan yang paling menginspirasi, misalnya paling unik, paling apa gitu kan. Karena yang seneng ya seneng banget, tapi yang sedih juga ada gitu ya. Mungkin kita ambil yang kontras kali ya. Yang sampai plus bayinya pun juga ada. Maksudnya plus, karena ini kan hidup dan mati kan biar gimana pun.
Jadi aku mendampingi ibu yang ngeden tapi udah tahu bayinya memang udah nggak ada nyawanya lagi di dalam. Oke. Itu juga pernah gitu kan. Jadi kayak oh wow ini naik kelas lagi nih untuk mendampingi kayak gitu. Terus apalagi ya, oh aku juga pernah ngedampingin istrinya mantan pacar aku. Wah. Sebentar Kak, aku kemarin baru dengar ada temen aku yang begitu balik ketemu sama aku, gue kemarin nge-MC-in wedding mantan gue, Bion. Ternyata ada yang lebih beyond. Ya. Kak Imu. Kak Imu membantu persalinan istrinya mantan. Kak kalau boleh tahu yang order suaminya apa? Yang order istrinya. Oh, akur ya. Akur. Iya memang ya karena kan kebetulan satu sekolahan jadi memang semesta tidak boleh memisahkan kami berdua dalam bentuk-bentuk lain kan. Nah ya udah. Iya. Aku suka bahasanya. Me too. Benar. Jadi profesional lah ya kita. Iya. Tapi kalau misalkan balik lagi ya kalau misalkan kita ngebahas tentang Dula dan juga segala turunannya tadi. Mungkin kalau pengalaman ya mungkin tadi Indi juga sempat tanya kayak biasanya tuh ada kan yang terms yang paling aku sering denger gitu kayak katanya ibu itu kalau mau ngelahirin pas ngeden katanya punggungnya tuh jangan diangkat. Jadi punggungnya tuh harus neken ke kasur. Oh lebih ke teknis Ini pro gitu banget ya. Iya kan? Bener gak? Tapi itu bener Suka nongkrong sama ebes-ebes. lebih ke sama suster-suster. iya bener. Nongkrongnya ngopi sama bidan. Jadi gini. Oke, jadi nah ini juga menarik. Secara mindset manusia atau persalinan itu kan manusia itu kayak mamalia juga ya. Jadi intinya persalinan itu perlu nyaman. Kalau kamu lagi mau ngeden gak nyaman ambil tiduran, yang jangan tiduran, nungging aja. Oh, sebetulnya gak usah pusing-pusing, nyamannya lo aja Iya. gitu ya Kak. Oh. Gitu. Nah, nyamannya manusia, which is itu bagian dari mamalia, kita nyontekannya sama kucing. Pernah lihat kucing lahiran nggak? Jangan ebes-ebes doang yang diketahui ya, tapi Iya. ebes-ebes kucing juga kita harus tahu. Dia kalau lahiran di mana? Biasanya dicari di balik-balik apa Kardus sih namanya? Kak biasanya. Kardus, di Iya. balik mesin cuci yang anget-anget. Artinya perlu yang hangat, tenang dan juga tidak Tidak ada distraksi. Iya, tidak ada distraksi gitu. Terus ini gelap. Oh, Gelap iya. juga Oh, gitu. oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau lahiran cari tempat yang kayak gitu aja. Gitu. Bahkan kalau diteliti-teliti lagi by naturalnya itu adalah tempat yang ketika bercinta itu menyenangkan. Di tempat itu juga lah melahirkan juga. Wow, gue pengen melahirkan di rumah aja nanti sih. Iya. Ya karena kan ada sekarang teman-teman kita yang balik lagi Iya. pengen pakai bidan aja di Iya rumah. kadang ada yang di rumah. Tapi Kak pernah ngalamin ini juga sih yang nemenin persalinan yang kayak birth water gitu. Water birth. Iya water birth Iya. itu. Di Bali ya Kak katanya. Di Indonesia udah nggak bisa. Udah nggak boleh ya? karena udah di ban 2014 itu terakhir. Lumayan pro kontra ya. Mungkin negara ini belum siap. I see. Ya, tapi sebenarnya itu adalah ide yang menyenangkan juga karena kalau dari POV bayi ini dia lahir tiba-tiba kaget kan tadi hangat, tenang dan hangat, tenang dan bising, Iya. redup-redup gitu ya tenang. Itu kan perlu. Nah bayi pun juga gitu ketika dia lahir tiba-tiba langsung terang, tiba-tiba bising, tiba-tiba banyak yang pegang dan sebagainya itu juga dia nggak nyaman. Makanya kalau di air itu kan kayak dia di dalam ketuban, pas waktu lahir masih dalam air Masih lagi. air lagi. Sebenarnya konsepnya itu sih prinsipnya, cuman nggak harus di air pun bisa juga Bisa. kita mendapatkan kenyamanan itu asalkan apa pas lahiran sebisa mungkin bayi sama ibu dan ayahnya nggak bisa dipisah. Jadi langsung taruh di dada ibu, langsung mencari puting dan payudara ibu untuk mencari ASI-nya langsung gitu. Oke. Wow, Gila. ini beyond banget ya. Insightful. Betul, dan juga sebagai seorang dula ya terbukti ya maksudnya Kak Imo ini juga sepertinya adalah ibu yang mendidik anak-anaknya dengan sangat menyenangkan. Anaknya 4 loh Kak Imo ini kan ya. Kak, kamu ibu dengan 4 orang anak, Iya. gimana sehari-hari membagi dan mendidik mereka? Kamu kan tadi udah amuba mengurusin moms-moms yang akan melahirkan. Membelah diri Membelah maksudnya. diri. Oh iya. Gue gini kayak kakak banget dibilangin amuba membelah diri. Membelah ya bener diri juga. kan, aku harus ngurusin moms yang mau melahirkan ini, calon moms yang ini, belum lagi di rumah ada suami dan juga Dan anak-anak. anak-anak 4 Iya, gitu ya. betul. Nanti kita akan bahas seperti apa Sobat Litdik, jadi jangan kemana-mana. Kak Imo, gimana nih mungkin boleh dibagiin sama Sobat Litdik gitu ya, sebagai kamu yang bisa membantu gitu ya perhatiannya kepada calon-calon moms, tapi di rumah juga ada 4 anak. Nah ini pasti kan bukan sesuatu yang mudah karena jaraknya juga deket-deketan kan ya Kak ya?
Ya betul, kayak apa tadi namanya petasan Cina ya, Petasan bukan? Cina. Jadi Rantang. Digalain satu, Pasti nyamber tuh. Bukan kayak rantang isinya cuma 2, ini Iya. petasan Cina. Petasan Cina udah ngerenteng panjang, beresnya keluar lagi barongsai kan. Ada koreo. Ada koreonya. Itu barongsainya aku kayaknya. Semarak. Barongsainya keluar langsung ya. Ya, tapi itu memang penggambaran kisah nyatanya ya. Jadi bukan dipikir kayak oh anak 4, dia dula pasti zen. Ya kali coba main ke rumah deh, nggak mungkin hening di rumah tuh, tidak mungkin. Jadi udah pasti kita perlu menerima bahwa mungkin tidak semuanya menjadi ibu dan ayah 4 anak itu seindah kehidupan di Instagram gitu Betul. kan. Kayak kita ngeliat Jennifer Bahdim kok kayaknya goals banget. Tapi aku setelah mikir Indi realistis, kayaknya belum tentu kamu bisa kayak dia Iya. deh. Aku yakin dia juga petasan Cina juga sih. Kayak yang ini dipegang 2, yang ini lepas gitu. Ini dipegang 3, yang 1 ngacir Kayak gitu dia kan. bikin konten semuanya senyum, gak tahu mungkin behind the scene dia kayak Iya. ayo kanan dulu baru kiri, 1, 2, 3, 4 bisa gitu kan. Kayaknya aku kayak gitu sih ya. Gue bisa ngebayangin lagi. Ya kan, kebayang ya. Jadi sebenarnya itu tentu saja bukan cuman peran dari aku doang lah ya Oke. sebagai ibu. Tapi kan ini juga berbagi peran bersama ayah juga. Jadi kan bukan ayah membantu ibu, itu kan terms yang mungkin banyak banget di luaran sana bilang ayah bantu ibu dong gitu. Enggak, ini berbagi. Karena kalau membantu kan ya mesti dapat gaji dong nih jadi pembantu kan Iya, jadinya. iya. Enggak, tapi ini berbagi. Jadi dalam artian ketika aku bekerja ya dia bisa berbagi peran mengisi bagaimana nurture anak-anak juga gitu. Pun juga sebaliknya ketika dia perlu bekerja ya aku pun juga mengisi bagaimana menurture anak-anak itu juga. Dan peran itu pun juga kita bagi juga dengan anak-anak. Kira-kira anak-anak ini juga perlu punya peran untuk mengisi di dalam keluarga itu juga. Jadi isinya bukan cuma tentang Imo dan Alfi, which is itu nama suamiku ya. Tapi juga anak-anak itu juga perlu punya warna sendiri di dalam keluarga itu juga. Jadi POV-nya tuh bukan cuma dari bagaimana ibu dan ayah membangun keluarga, tapi POV anak-anak ini juga paling kita denger dulu gitu. Wow, termasuk Kak gimana untuk overcome situation di mana sekarang mereka ini kan adalah digital native ya. Mereka terlahir dengan sudah terpapar digital. Kan beda banget sama zamannya Kak Imu dan suami gitu kan ya. Dan kita juga kan sebetulnya kita peralihan ya. Kita Sat, peralihan. Ya. Kita juga ada tuh kaget-kagetnya sama Friendster, Betul. MIRC. Betul, dan apa itu YM ya dulu, Yahoo Messenger. Oh, berarti itu masih sejaman lama aku kan. Iya. Masih. Iya sih. Cuma kayak Kak Imu paling mungkin lebih cepet di ini aja MySpace kali ya. MySpace. Kita cuma nge-skip 1 sosmed itu doang. Iya. Sisanya kita sama. Sisanya kita sama semua. Nah itu Oke. gimana sih Kak? Karena kan sekarang berarti challenge parents zaman ini dan zaman kita dulu kan totally different. Iya betul. Jadi sebagai itu kita selalu bilangnya nature, nurture, sama kesempatan itu 3 hal itu perlu seimbangkan. Nature, nurture, tengah-tengah ada kesempatan. Kalau cuma nature doang berarti kan bebas Monggo. berurai gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. nurture doang berarti kan dia dikekep aja di nurture terus gitu. Nah ini zaman sekarang ada istilahnya Kak, strict parents. Oh strict Oh, iya. parents, Bahasanya- helicopter parents juga. Gitu kan ada juga. Yang helikopter parent. Gila Genzi tuh istilahnya udah beyond ya. Iya, Lanjut, jadi Kak. memang ada nurture, nature, tengah-tengahnya itu ada kesempatan. Bagaimana si anak itu bisa, kadang aku perlu mengenal nature-nya aku apa, tapi I need to be nurtured juga from the parents, from the society dan sebagainya. Nah, menurut aku perkembangan digital dan lain-lain itu juga bagian dari kesempatan yang sebagaimana itu juga bagian dari menurture dia juga gitu. Jadi kalau ada yang dark, misalnya apa ya? Digital itu bisa menjadi good tapi bisa juga jadi dark. Ya, Kita dua nggak mata bisa, pisau ya. kita nggak bisa cuman ngambil aku mau goodnya aja, tapi darknya pun juga kita perlu perlu ambil juga gitu, perlu ketahui juga. Nah supaya tidak berlebihan ke arah Yang darknya darknya. doang gitu, nggak ngambil manfaat dari perkembangan digital ini gitu. Yang paling penting adalah basicnya kita balikin lagi ke nature-nya dulu. Nature-nya anak itu dia butuh apa sih? Sebenarnya kan sandang pangan papan ya. Artinya dia perlu dapat tidur yang cukup, makan yang cukup, mandi atau kebersihan juga yang cukup.
awalnya di 1 tahun pertama itu tanggung jawab orang tuanya, tapi pelan-pelan itu kan udah bisa kita ajarkan tuh jadi tanggung jawab mereka. Pelan-pelan tuh jadi tanggung jawab diri. Ketika anak itu sudah lulus dengan tanggung jawab dirinya, maka sebenarnya habis itu dia punya berhak untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan belajar digital, belajar bermain sepeda yang non digital, misalnya digital dan non digital, dia berhak mendapatkan kesempatan itu. Nah, ketika digital or non digital itu, dulu kan sekarang aja ada digital, kalau dulu main layangan nggak pulang-pulang kan juga jadi dark ya kan. Iya, benar. Kemana aja biasanya dicari di lapangan ini nggak ada. Iya, mainnya ke lapangan kelurahan sebelah. Iya, gitu. betul. Jadi kan problem tuh di rumah. betul. Jadi sebenarnya ketika ini menjadi berlebihan, itu yang menjadi was-was nih kitanya. Nah, parameterku adalah ketika anak itu sudah tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri, misalnya dia jadi nggak mau makan karena kebanyakan main gadget, gitu, atau dia jadi lupa harus mandi, atau dia jadi begadang nggak mau tidur gitu, atau matanya jadi kicep-kicep karena kebanyakan nonton, ya kan, gitu kan, kita aja kadang-kadang gitu kan, apalagi anak gitu kan. Jadi kalau itu udah ada tanda-tanda seperti itu, berarti itu udah agak kelewatan ke sana, makanya kita perlu tarik lagi gitu. Jadi kalau udah kita tarik lagi, digital, non digital, or apapun kesempatannya, itu kita yang bisa berikan dan kendalikan bersama gitu, dengan kesepakatan ya, maksudnya bukan kendali hanya di tangan aku, tapi dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu aku bangun dengan konsekuensi dan juga tanggung jawab. Basically sama ya seperti parenting zaman orang tua kita. Cuma bedanya kan sekarang, nah ini Kak, yang bedanya adalah digital itu kan kita bisa surf kemana-mana gitu ya. Di situ apakah kamu masuk juga Kak? Karena ada beberapa yang aku tahu bahwa ada parents yang kayak misalnya aplikasinya TikTok for Kids, YouTube for Kids, atau tadi juga sempat ngobrol sama Ketua Umum Musik Berkreasi gitu ya, kemarin episode sebelumnya, ada yang bisa aplikasi ngebikin parentsnya itu masuk ke browser anaknya, jadi tahu apa aja dia historinya gitu. Itu kan berarti membutuhkan parents yang melek juga akan digital. Nah, kalau Kak Imu gimana tuh? Apakah sampai ke situ juga kayak ngecek history browsing, udah gitu mungkin ngecekin algoritma TikTok anak gue udah sampai mana nih gitu kan, biasanya kurang lebih sama ya kontennya. Jadi dulu inget ya waktu SMS baru masuk ya ke dunia ini, kita kan suka ngata-ngatain atau agak-agak mak gue kayaknya gaptek banget, ini gimana cara bacanya. Terus ngeliatnya mundurnya udah plus soalnya. Terus ngetiknya gini, kalau zaman dulu kayak aduh ini mau ngetik S aja repot banget. Ketikin dong mama. R S A lama banget gitu kan. Sekarang kita udah tok sambil ngobrol ya. Iya. Gitu kan. Iya betul. Nah itu pun juga pasti ya more or less terjadi juga sama aku kan, kayak wow dia udah tahu itu lagi, aku belum tahu, ya akhirnya kita harus belajar lagi, kita perlu belajar lagi, itu udah pasti terjadi. Nah cuman kalau buat aku yang paling penting sistemnya dulu nih di rumah maunya berbaginya seperti apa. Jadi kalau di aku sandang pangan papan itu kewajiban aku untuk memenuhi hak mereka. Tapi yang soal namanya kesempatan atau kita sebut dengan kayak tersier lah atau privilege gitu ya, kita sebut ini privilege, itu masih dalam kepemilikan. Kita belajar aku aja ajarin tentang kepemilikan. Kepemilikannya adalah di aku. Jadi misalnya dia mau kan beda umur, beda macam-macam ya kebutuhannya. Anak aku yang mau masuk SMP nih udah minta izin bikin Instagram, gitu kan. Aku boleh nggak bikin Instagram? Kalau aku bilang nggak boleh, somehow dia pasti akan cari cara bikin Instagram gimana pun caranya. Bilang FOMO teman-temannya bikin, dia enggak lah. Or pinjam handphone aku, habis itu nanti justru punya aku yang dibajak gitu kan. Tiba-tiba ada foto dia di Instastory aku kan jadi nggak salah, jadi salah dong. Jadi yang aku perlu tanamkan adalah bagaimana menanamkan kepemilikan. Ini handphone bunda, kamu kalau mau pakai adalah pinjam. Jadi aku punya iPad yang isinya dia boleh pakai, tapi statusnya minjem. Kalau minjem tergantung yang minjemin dong, kita sepakat punya minjem berapa lama, minjem sejam, minjem 2 jam gitu. Nanti kita sepakatin. Nah dari situ kita bisa atur-atur. Kalau misalnya ada sandang pangan papannya dia tidak sesuai, misalnya dia makannya jadi nggak enak gitu kan, atau maksudnya makannya jadi keteteran, terus dia jadi tanggung jawab untuk mandi, untuk ngerjain tugas itu jadi keteteran, itu bisa kukurangin dari masa pinjaman itu gitu kan. Jadi hal-hal itu yang dia mungkin ini atau atau kebalikannya, misalnya dia pengen lebih, aku biasa dipinjemin cuma 1 jam, aku pengennya 2 jam. Ya udah, gimana caranya? Kamu kalau di toko pengen barang apa?
pengen, berarti harus bayar kan. Nah, cara bayarnya gimana kalau kamu nggak punya uang? Ya udah, mungkin bisa tuker jasa. Apa jasa yang bisa kamu tawarin ke aku? Aku pijetin pundak bunda deh 5.000 misalnya gitu. Iya, Ya iya, udah iya. aku kasih injury time 10 menit misalnya gitu Oh loh. my God. Jadi reward and punishmentnya tuh jalan ya. Iya. iya, tapi kita nggak bilangnya reward and punishment, lebih ke konsekuensi, tanggung jawab kamu udah beres atau belum. Kalau misalnya belum, ya kamu nggak bisa dapat privilege ini dulu gitu. Itu sebetulnya mendidik ya, in real life nanti akan seperti itu ya. Betul. If you want to get something, you need to do something Betul. dulu. Betul. Dan kalau kayak kita bilang punishment atau kita bilang konsekuensi, kita bikinnya refleksi. Jadi kalau anak yang udah bisa nulis dan baca, sambil aku suruh latihan menulis, aku suruh dia bikin refleksi dengan menulis. Aku pilih halaman pertama nulis, halaman kedua gambar. Ya udah, jadi dia cerita tuh. Sambil aku ngelihat, oh emosi dia tuh begini. Kayak POV journaling dia, ya, iya kayak journaling. Dear diary, Beb. POV dia tuh gini, ternyata dia tuh gak suka kalau ibunya, karena aku digambarin misalnya monster gitu ya, gak boleh baper. Wih, gue monster lagi di mana ada dia gitu kan. Tapi ya itu kan perasaan dia kan. Nah, Bener-bener. di situ aku bahas, kenapa bunda digambar monster. Habis marah-marah misalnya gitu. Oh ya udah, nanti aku jelasin marah-marah karena gini. Oke, marahnya diterima ya, bunda juga minta maaf ya, gitulah. Jadi kayak Dua arah. dua Yes. arah. Betul. Iya, kemarin juga soalnya sempat ada salah satu postingan yang viral di salah satu beberapa sih platform digital media gitu. Betul. Yang guru itu nge-capture tulisan-tulisan anak-anak yang disuruh tulis random. Udah gitu tulisannya tuh yang kayak orang dewasa gitu loh, yang kayak aku pusing banget, aku tuh capek banget. Jadi tuh sebetulnya tuh kayak wow, anak-anak tuh sebetulnya mereka juga udah punya sesuatu yang seperti kita lihat tuh kayaknya heavy, dan ketika tertuang dalam sebuah medium tuh ya jangan dicuekin juga gitu, Iya, jangan dianggap iya. sepele gitu ya Kak. Ya kadang nanya aja pusing tuh apa sih. Kadang mereka juga gak tahu loh pusing apa gitu loh ya Iya, iya, kan. iya, Heeh. benar-benar. Pusing kan bisa fisik, sakit kepala, atau emang pusing sama kehidupan ini kan. Iya, Wow, iya ya. Kalau di istilah bahasa Sunda kokolot begog ya. Kokolot begog, betul. Nah, Betul. Kak Imu balik lagi ke era digital ya. Untuk tadi sosmed, sama Kak Imu dibolehin gak sih anak-anak main sosmed? Boleh, cuman memang dengan itu tadi, dengan peminjaman, dan aku lihat umurnya dulu sih. Maksudnya aku Iya. ngomong boleh, tadi langsung ngomong boleh karena anak aku ada yang udah kelas 6 menuju ke kelas 1. Satu SMP. Yang dia udah bisa. Nah, tapi kalau yang adik-adiknya, ya itu tadi aku pakai YouTube-nya YouTube Kids. Terus kalau Netflix kan ada tuh kayak Kids, AI, Bunda, terus udah gitu anak-anaknya juga aku kasih nama gitu. Jadi kan emang 7 plus, 5 plus. Jadi mereka udah aku kasih tahu ada, atau games di Nintendo kan ada yang 7 plus, ada yang 5 plus. Anak aku yang umur 6, dia belum 7 tahun, dia belum bisa main yang 7 tahun ke atas gitu. Oh iya tuh kan. Ya. This is why parents harus educate themselves juga ya. Dan mungkin untuk cara bisa bikin rules kayak gitu. penyampaiannya juga nih, kadang ada anak juga yang kalau misalkan semuanya serba satu arah, jadi anaknya juga ya mental aja gitu, kayak cuman dikasih tahu doang kayak kamu nggak boleh nonton yang itu karena itu punya kakak, kamu nonton yang ini. Tapi mungkin ada diskusi tadi. Betul. Kenapa nggak sih bolehnya? kamu nontonnya yang harus Iya. yang ini gitu Ya biasanya ya. aku tanya kamu umur berapa, kakak umur berapa. Coba tanya ya untuk mengimbangannya kan juga tanya dong bunda umur berapa gitu-gitu sih. Oke, nah last but not least nih Kak Imo, kira-kira untuk so far ya sejauh ini yang kamu manfaatin dari digital media, sosial media dan juga pergadgetan ini gitu ya, so far tuh seberapa membantu sih gitu? Karena kan tadi kita mesti milih-milih ya untuk yang si positifnya dan negatifnya. Iya, gitu. betul. Biasanya kalau yang positifnya kamu gunakan untuk apakah? Apakah bantu dia ngerjain tugasnya, atau mungkin kayak justru dig deeper untuk hal-hal yang misalnya nggak diajarin di sekolah itu bisa didapetin dari internet. Iya. Aduh, aku tuh kayak merasa beruntung banget ya hidup di zaman Era digital. sekarang gitu, era digital. Mungkin kayak zaman dulu misalnya ini yang lagi hot-hotnya aja ya, karena anak aku minggu lalu baru sunat kan. Umur 9 tahun, cowok. Iyalah cowok lah sunat, oh my god. Kita nyimak lagi. Iya, terus kita kayak Kita tuh nunggu ini Kak dikasih kado apa? Kan biasanya sunat tuh spekta ya, kado Iya, dari biasanya. orang tuanya, ada yang Betul. PS. Aku dulu PS. Iya kan? Aku sunat dapat PS. Ada yang dapat sepeda lipat. Sepeda lipat. Seli ya. Iya. Jadi kan sunat gitu. Tahun dulu kalau sunat itu apa? Kan mungkin orang tuanya udah jangan nanya-nanya, yang penting itu perintah agama, misalnya gitu titik Iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau sekarang aku bisa sebentar ya, langsung Google. Sunat adalah gitu loh. Terus kenapa kita harus sunat? Why-nya itu jadi kita
manfaatkan seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan dia yang cukup unik ya kan. Kayak hiu itu apa misalnya gitu-gitu kan. Ada jenis-jenis hiu ada apa aja. Nanti kita akan coba nanti kita browsing bareng Google. Ada macam-macam hiu di dunia misalnya gitu. Bahkan anak aku yang cewek udah aku kenalin Pinterest. Sesimpel kayak aku mau pakai baju apa, kita lihat yuk Pinterestnya apa dulu. Mood boardnya. Iya, kayak gitu-gitu udah aku pakai aja gitu. Tuh, jadi lebih banyak benefitnya ya. Betul. Iya Iya. sih, karena untuk kita bukan parents tapi kita juga adalah anak gitu ya. Gue ngebayangin Kak dulu ya juga ya pertanyaan-pertanyaan gue ke emak bapak gue tuh random banget. Iya, Dan pasti jadi random. dan kita tuh jadi mewajarkan dulu, mah ini perkalian ini rumusnya apa? Nggak tahu. Ya mungkin dulu nggak segampang sekarang Untuk dapat aksesnya, info. betul. Gitu deh. Jadi nanti mungkin tinggal dipakai bahasa sendiri lagi aja gitu ya Kak, dirangkum ya. Betul, dirangkum. Iya. Apalagi kalau misalkan perkembangan digital juga cepat. Jadi kalau tiba-tiba anaknya tahu duluan kan ibunya nggak mungkin jawab nggak tahu gitu kan. Ya, ibunya juga harus mencari tahu. Ibunya dan- browsing juga lalu diskusi Iya, kan. dan Iya, diskusi. iya. Dan Iya. akhirnya juga kalau anaknya memang menggunakan aplikasi tersebut atau website tersebut tuh jadi bisa tahu juga akhirnya hal-hal baru perkembangan digitalnya juga ya Kak ya. Iya, Oke, iya, iya. kalau gitu terima kasih Kak Imo. Kak Imo, Thank thank you you so banget. much. Seru banget, gila konsultasinya. Kita konsultasi 0 rupiah lagi. Iya. Oh, baik. Tapi Kak Imo pasti banyak yang kayak aku dan juga Satya ya. Ini udah kepikiran nih nanti kalau misalnya mau belajar parenting mungkin bisa ke Kak Imo. Mau menggunakan jasa Dula juga Dula, sama betul. Kak Imo juga. Nah untuk bisa nge-reach Kak Imo mungkin bisa dikasih tahu gak kemana nih bisa kontaknya. Oke, jadi bisa kontak ke Instagram @birth_I'm_with_you. U-nya pakai U doang ya. Oke. Gitu atau ke @irma_syahrifat ya. Oke. Kontaknya ke situ Tuh, aja. langsung aja DM ke situ, tanya red cardnya. Betul Bercanda, sekali. Besti. Serius juga boleh dong. Iya, 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 benar-benar. betul. Justru ya itu karena Red Card gak mungkin dipublish ya Kak. Iya, Jadi betul. japri. Japri. Iya. Bangun bonding dulu, ya kan? Bangun bonding dulu, bercanda. Thank you ya Sobat Titik buat yang Yes. udah stay tune sampai akhir juga. Indi sama Satya ngucapin terima kasih banyak dan mudah-mudahan Betul. ilmunya semua bermanfaat. Amin. Bukan cuma buat kamu tapi buat teman-teman dan juga orang-orang di sekitar kamu. Jadi silakan di-share aja linknya. Betul, jadi makasih juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Dan kalian bisa cek juga episode yang lainnya, karena banyak banget pembahasan-pembahasan menarik lainnya juga. Oke, once again terima kasih Kak Imo. Terima kasih banyak. Ya itu tadi ngobrol-ngobrolnya barengan sama Kak Imo aka Kak Irma Syahrifat selaku seorang dula, arsitek dan juga bird photographer. Fotografi. Kami berdua pamit. Indi Arisa, Satya Yozi. sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Podcast Literasi Digital Podcast Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi.